Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita punya monitor Dell ya, monitor Dell mati total. Mau coba diperbaiki ya, nanti belum tahu bisa atau tidak. Tapi di sini saya mau informasikan cara bukanya. Tapi telatnya sudah saya buka ini. Oke, pertama cara bukanya itu ini ada kakinya teman-teman. Jadi kakinya itu kondisinya di sini. Masuk ya, nanti masuk ke dalam sini. Oke, nah kalau mau buka kakinya ini harus tekan ini, tekan pakai obeng. Saya tadi lakukannya pakai obeng ya, jangan sampai patah. Ditekan, tangan satu tekan, tangan kiri tekan, tangan kanan tarik ini ya, tarik, nanti ini lepas. Oke, kenapa kaki ini harus dilepas? Karena di ini ada bautnya teman-teman, bekas pasta. Tangan saya bekas pasta teman-teman. Ini ada bautnya satu tadi terpasang ini ya. Ini bautnya nih. Nah di sini tuh tadi bautnya tuh. Nah, jadi terpasang. Kemudian ini dilepas. Kemudian pinggir-pinggir ini, sisi-sisi ini dilepas pakai pembuka ya. Pembuka ini, pembuka casing atau pakai cutter. Jadi ini wajib dilepas. Kalau tidak dilepas ya tidak bisa, nanti dipaksa patah. Nah, jadi ini harus dilepas. Nah, sekarang kita buka ya. Jadi ini barangnya masih benar-benar baru ya, Grass ya. Masih belum pernah dibongkar teman-teman. Jadi ininya juga masih rapi ya, masih halus nih di pinggir. Biasanya nih ada bercak-bercaknya nih kalau sudah pernah dibongkar. Sini juga ya, di pinggirnya ini masih halus semua. Oke, ini juga jadi teman-teman, ini mau kita cek nantinya ya. Jadi ya tadi sudah saya buka ya bodinya, sekarang saya buka ini. Nah, kan kalau dibuka ini ada bekas nanti. Oke, ya. Semoga videonya kelihatan ya, agak-agak jelas ya. Maaf, tangan satu pegang kamera dan satu eksekusi. Nih diangkat saja bisa. Nah di sini juga ada soket-soketnya itu. Ini soketnya dibuka, ditarik ya. Ini soket yang ini ada larinya ke sini, jadi ditarik. Nah nanti yang ini yang ditarik, bukan yang ini tapi yang dibalik sini. Oke, saya buka dulu soket yang ini ya, tarik saja pelan-pelan. Atau kalau dia ada penguncinya, kadang ada penguncinya di pinggir kanan kiri. Kalau tidak ada, tarik teman-teman. Oke, sudah lepas ini soket satu. Nah sekarang saya mau lepas yang ini ini kan di dalam ya, tidak bisa dilepas, jadi lepasnya dari sini. Oke, sebentar saya ambil pinset saya sebentar teman-teman. Tarik, atau saya tarik saja sudah bisa Pak. Oke, bisa. Oke, nih tarik juga. Kemudian ini penutupnya. Nah begini saja. Ini jadi nanti ke sana teman-teman, ini ke sini ya. Kemudian ini juga kita akan mau buka nih, mau saya angkat. Ini tarik langsung bisa, atau itu ditarik ini baru. Oke, kita lihat sebentar teman-teman ya. Oke, sebentar. Oke, ini sudah teman-teman nih. Ini sudah, tapi masih ada itu tuh, masih ada fleksibel nih. Fleksibel ini di sini. Nah tapi dia kan larinya ke sini nih, jadi yang harus dilepas itu ini, bukan yang ini ya. Ini ada penguncinya nih. Nah, semua fleksibel monitor itu ada penguncinya, jadi jangan langsung tarik. Ini kuncinya ditekan dulu, tekan, tarik. Nah, jelas tidak ini, ditekan, ditarik. Oke. Nah sekalian saya buka fleksibel. Jadi teman-teman, saya pernah dapat kasus monitor ini, monitor
CPU dan pernah juga all in one. Jadi gambarnya itu jelek dengan pecah-pecah seperti itu, warna-warni, masa ya pokoknya warna-warni seperti pas saya cek ternyata ini monitornya ini sudah kuning bener, bukan yang bagian sini ya, tapi yang ini udah kuning. Jadi dia ini kan agak-agak putih mengkilat ya sebenarnya ya. Ini juga kuningan tapi dia warna putih-putih mengkilat seperti ini. Nah itu sudah tertutup warna kuning karat. Jadi waktu itu saya kikis sedikit, saya kerok saja tapi jangan sampai hilang, atau coba dihapus saja seperti RAM tuh, dihapus pakai penghapus. Kemudian saya sudah bersih, saya pasang lagi. Soketnya juga saya kuas ya, saya kuas dari dalam, dari lubangnya ini, selanya saya pasang lagi. Alhamdulillah normal ya. Jadi bagi teman-teman siapa tahu ada kasus yang sama, cek dulu fleksibelnya ya sebelum memutuskan ganti panel. Ganti panel itu artinya ganti LCD nih panelnya nih. LCD nya ya sama saja harganya dengan harga baru. Oke, tapi ini tadi hanya salah satu ya, bisa saja memang LCD nya sudah rusak. Oke, ini sudah, sekarang ini sudah teman-teman. Nah ini dia nih motherboardnya nih. Ini beda ya dengan tipe-tipe lama. Kalau tipe-tipe lama itu dia akan punya power supply tersendiri. Nah biasanya nih nanti di sini bagian power supply-nya nih. Kalau yang lama sini bagian motherboardnya. Jadi dia terpisah, biasanya akan dihubungkan kabel-kabel seperti ini antara power supply dan motherboard. Tapi tipe-tipe agak-agak baru itu kayak gini semua rata-rata mesinnya ya. Oke teman-teman, jadi ini untuk proses pembongkaran saja ya saya informasikan. Nah, bukan proses pengecekannya nih nanti saya coba cek ya. Tapi untuk dibongkar sudah. Ini untuk monitornya, untuk monitor Dell ya, seri D1918H. Oke teman-teman ya, jadi seperti itu bongkarnya ya. Tadi posisinya jangan lupa kakinya ini diangkat dulu, tekan pakai tangan kiri boleh, pakai obeng boleh, jangan patah pengunci ini. Kemudian tarik kakinya ini, tarik. Nah nanti kalau sudah ditarik ketemu bautnya ini, lepas dulu baut. Nah baru lepas pinggir-pinggir ya, pinggir-pinggir lepasnya pakai ini atau pakai cutter teman-teman. Jangan pakai obeng minus seperti ini. Bukannya tidak terbuka, tapi biasanya ada bekasnya terlalu ya. Kalau di bodinya ini terlalu membekas ya teman-teman ya. Jadi pakai obeng pakai pembuka ini saja, atau pakai cutter. Hati-hati takut bodi nanti terbaret ya. Oke, itu saja untuk teman-teman untuk membuka casing plus motherboardnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.